Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita karena jam terus berjalan. Saudara-saudara semua bangkit berdiri. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita datang sujud di depan altar. Yesus
bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami puji. Kau layak terima pujian Tuhan Yesus. Kau layak kami sembah Tuhan. Haleluya, karena Kau Raja di atas segala raja Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sebab Kau layak. Angkat suara buat terima puji. Amin. Sebab Kau layak. Kau layak terima puji. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Haleluya. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Kedua tangan katakan sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, memuji membesarkan namamu Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Bapa. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan yang berdatang Tuhan, Kau percepatkan langkah kaki mereka Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami memuji membesarkan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita rasakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Masuk hadirat
dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita depannya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersih. Mari kita bersorak puji. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, rasakan hadirat Tuhan dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian Tuhannya. Kita imani pujian ini, rasakan hadirat Tuhan. Cuma saya katakan, rasakan pujian ini. Bersama-sama masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun rasakan hadirat Tuhan, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah Tuhan hadir dalam pujian Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian Tuhannya. Tuhan hadir dalam pujian Tuhannya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian Tuhannya. Puji nama Tuhan. Kita akan ganti pujian kita yang berkata, Roh tercurah dari surga. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat kami menyembah-Mu. Haleluya. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga,
Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku, katakan, bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kita akan membacakan ayat hafalan kita yang tertulis di ruang jemaat. Mohon maaf tidak ditulis ayatnya. Saya bacakan Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Kita bacanya dalam kedua ketiga. 1, 2, 3. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali kata-katanya, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita keluar terjemahan kita. Kembali kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita serahkan semua beban pikiran kepada Tuhan Yesus. Beban kita tinggalkan semua. Tuhan ajar kami mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami lebih mengerti apa arti firman Tuhan Yesus. Ku berharap
Bapakku, ajak segala rancanganmu, Kau hebat Tuhanku, hebat berbuat agung. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlu. Amin. Menurut kehendakmu berjadilah. Haleluya. Kita pujikan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencanamu. Kau hebat Tuhanku, hebat berbuat agung. Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah. Bapakku, ajar segala rencanamu. Tuhanku, hebat berbuat agung. Kau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah. Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu
Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Saudari Maria berdoa untuk firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Jadikan itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sebelum kami menikmati firman-Mu Tuhan, ampuni terlebih dahulu perbuatan kami Tuhan, dosa kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu Bapa. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, lewat bibir mulutnya Tuhan, biar Engkau katakan Bapa apa yang ingin menjadi pesan-Mu untuk hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu Bapakku. Tuhan Yesus yang baik, inilah Bapa hati kami, hati yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi rencana kami, biarlah Tuhan Yesus yang berencana di dalamnya ya Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami Tuhan, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang mampu. Tidak ada Tuhan yang bisa selain Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus itu akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Yang jauh Tuhan Kau dekatkan kami Bapa. Biarlah semakin kami semakin tambah semangat roh kami Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang agung, nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, mungkin dalam situasi kondisi yang kita hadapi, naik turun ya iman percaya kita pada Tuhan Yesus yang karena situasi kondisi ini. Tapi pagi hari ini biarlah iman kita mengalami dinamika iman yang teguh di dalam nama Yesus Tuhan. Seperti kalau musik temponya tempo dinamik ya. Dinamik berarti semangat. Demikian juga dalam kita percaya pada Yesus Tuhan, mungkin permasalahan, mungkin sakit penyakit, mungkin suatu soal yang tidak bisa kita lalui, tapi kita harus tetap punya pengharapan yang teguh. Kita mempunyai semangat ya dalam iman kita, punya dinamika iman yang teguh dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan membaca dari surat Paulus pada jemaat di Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya dapat ketiri Roma 1 ayat 17. Pada hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama. Roma 1 ayat ke-17. 1, 2, 3. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini ada suatu pertanyaan bagi kita semua. Sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan kita agar kita survive, agar kita bisa bertahan dalam hidup ini? Pasti kalau kita sekolah dulu ya, entah itu SMP, SD, SMP ya, apa kebutuhan primer, apa kebutuhan utama dari manusia agar bisa hidup?
pasti kita ingat ada sandang, ada sandang, pangan dan papan, itu tempat tinggal ya. Nah, mungkin itu jawaban kita karena dulu pernah diajar oleh guru kita. Tapi ya saudara, itu memang kebutuhan yang paling dasar yang akan menjadi ukuran apakah hidup kita ini sudah layak atau tidak ya. Maka itu ketiganya itu disebut kebutuhan yang utama atau kebutuhan primer. Bisa nggak saudara bayangkan ketika kita hidup ya, nggak bisa makan ya, nggak punya baju untuk ganti, atau bahkan kita homeless, nggak punya rumah ya. Mungkin kita juga pernah lihat saudara-saudara kita seperti itu ya, tinggal di kolong jembatan, tinggal di gerobak itu ya, manusia gerobak itu, jadi tinggal di situ ya. Memang kita bisa bilang, kan kita bisa numpang gitu ya, mungkin kenalan kita, saudara kita ya. Tapi menurut saudara gimana? Apakah terus-menerus kita harus numpang gitu ya? Jadi ketiga hal inilah yang menjadi kebutuhan utama kita dalam hidup ini. Itu kata menurut ukuran dunia. Tapi apa kata Alkitab? Memang semua ketiga itu penting, tapi kata Alkitab apa? Ada satu hal yang dikatakan oleh Alkitab bahwa cukup jelas orang itu hidup di kita sebagai orang pembantu hidup oleh iman ya. Roma 1 ayat 17 yang terakhir, orang benar, orang percaya, pengikut Kristus akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman ya, dilatarkan belakang oleh iman, sehingga iman itu dengan iman kita bisa hidup bermimpi kepada iman dan bisa kita lakukan ya, kita percaya bahwa kita orang percaya akan hidup oleh iman. Rasul Paulus menyampaikan pesan penting ini agar mereka, yaitu jemaat di Roma dan kita semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kita bisa hidup oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman? Jadi tanpa iman maka kita nggak bisa hidup, jelas ya. Tapi apa yang digambarkan sebagai iman? Bukan hanya kita bisa sekedar selamat ya, dan lubang jarum gitu ya. Memang benar kita diselamatkan oleh kasih karunia, pemberian Tuhan secara cuma-cuma ya. Di Efesus pasal 2 ayat 8 kan, oleh sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan kasih usahamu, tapi pemberian dari Tuhan. Tuhan memberi kasih karunia kepada kita agar kita selamat. Tapi semua itu tergantung respon kita. Ini Tuhan sudah beri selamat, kamu selamat, mau nggak kamu terima? Manusia diciptakan Tuhan tidak seperti robot ya, apa yang disuruh dilakukan, tapi mempunyai free will ya. Tuhan sudah memberikan kasih karunia pada semua orang, tergantung responnya gimana, mau terima atau enggak. Jadi kalau mau terima ya terima dengan iman. Saudara percaya ketika saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus, saudara akan selamat. Ya, saudara harus percaya dengan iman. Saudara percaya ketika saudara sudah dibaptis Islam, membuka pintu agar saudara bisa masuk surga. Kalau saudara percaya dengan iman, ya saudara akan terima itu. Jadi iman sangat menentukan bagi keselamatan kita kelak ya.
Sehingga dikatakan dalam Roma 1 ayat 17, Rasul Paulus bilang orang benar itu akan hidup oleh iman. Artinya iman sangat menentukan langkah orang-orang percaya agar mereka memperoleh jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dengan iman akan memimpin mereka semua ini orang percaya dalam kehidupan ini. Sudah kasih dalam Tuhan pada waktu orang Kristen jalan hidupnya, ya, maka mungkin sering muncul ya, pertanyaan, bagaimana saya bisa mencari dan mengetahui pimpinan Tuhan dalam hidupku? Ya, karena katanya iman itu akan memimpin kita. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana tahu ketika pimpinan Tuhan itu bisa kita peroleh dalam hidup kita? Mungkin saudara sadar atau tidak sadar dalam hidup ini, mungkin saudara mengandalkan pikiran, hikmat, kekuatan dari hidup saudara, ya. Jadi ini tadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa tahu apa yang saya lakukan ini sesuai dengan pimpinan Tuhan atau pimpinan dari Roh Kudus dalam hidup kita ini? Jadi saudara, memang ternyata pimpinan Tuhan itu ya bersifat sangat kompleks dan rumit, ya. Karena dengan adanya pimpinan kita akan mempunyai semangat, mempunyai dinamika, mempunyai gairah, mempunyai kekuatan. Tapi kalau orang tidak mendengar dengan baik pimpinan Tuhan, ya, malah kita mengandalkan pikiran manusia sendiri, ya. Sehingga muncul nasihat seharusnya begini, saudara harus pertimbangkan apa yang Alkitab katakan. Maksudnya, kalau sudah mendengar firman Tuhan, bukan dengar saja tapi saudara lakukan. Itu pikiran saudara, ya, akan masuk seperti itu. Lalu apa? Ketika kita menjalani firman Tuhan, kita akan merasa sukacita, kita merasa damai sejahtera, karena saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan menurut Alkitab atau firman Tuhan. Lalu saudara akan berpikir, Tuhan, saya sudah lakukan perintahmu, saya percaya ada damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan saya, ya. Lalu Tuhan pasti buka dong jalan dari permasalahan saya, ya. Karena saudara mungkin dengar ada pintu terbuka dan ada pintu tutup. Setiap persoalan yang tertutup, kita berdoa, Tuhan akan buka jalan. Seperti itu pikiran saudara, kan? Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan buka pintu itu. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan sembuhkan sakit saya. Manusia biasanya melihat bagian luarnya saja, ya. Dalam aspek kehidupan kita, umumnya kita hanya melihat bagian luarnya, ya. Padahal pimpinan Tuhan itu melampaui semua aspek dalam kehidupan manusia, ya. Karena kita tahu, kita pernah dengar ada seseorang mungkin yang mengalami pengalaman iman yang tidak dapat dilihat dengan secara kasat mata, gitu, ya, yang tidak bisa dijelaskan, gitu, ya, dengan logika manusia, ya, yang kalau manusia bersifat fisik, gitu, ya, menggunakan standar, gitu, ya, mengenai pintu terbuka atau tutup, gitu. Tapi bukan begitu, saudara. Ketika Tuhan memimpin, berarti Tuhan mau masuk dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan masuk dalam kehidupan kita
kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus atau Tuhan yang akan memimpin dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada lagi tuh menurut pikiran saya, menurut kekuatan saya, nggak ada lagi, karena ketika Tuhan memimpin berarti Tuhan tuh masuk dalam kehidupan kita dan Tuhan yang menjadi sopirnya gitu. Tuhan kemana kita ikut, Tuhan ke kiri kita ke kiri. Nah, disinilah orang Kristen nggak bisa melihat pimpinan Tuhan atau kurang peka apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, karena kita masih ego kita itu masih tinggi gitu. Kan kata Tuhan kan, rendahkan dirimu. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Tapi ketika kita sombong, kita tetap meninggikan apa yang menjadi kemauan kita, maka kita gak peka akan pimpinan Tuhan. Misalnya, ya, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong beri tanda apa yang saya hadapi ini. Seolah-olah kita memerintah Tuhan. Seolah-olah misalnya Tuhan ingin begini, sebenarnya nggak terima. Berarti kalau kita nggak terima, berarti kita tidak mau turut dengan pimpinan Tuhan. Maunya turut dengan kehendak sendiri, kemauan sendiri. Memang nggak salah ya kita melakukan maksudnya minta tanda kepada Tuhan, boleh aja, tapi kita jangan memaksa waktu Tuhan. Tuhan, saya mau hari ini dana itu ada, misalnya gitu, kita memaksa Tuhan. Saudara, dalam kitab Amsal menegaskan bahwa setiap orang percaya itu harus sungguh-sungguh membutuhkan pimpinan Tuhan. Dan inilah menjadi pergumulan hidup kita dalam setiap saat ya. Pimpinan Tuhan itu menjadi pusat untuk menjiwai seluruh kehidupan kita. Bukan pimpinan maunya kita, tapi pimpinan Tuhan. Saudara baca dalam kitab Amsal kan banyak nasihat tentang mencari pimpinan Tuhan, bagaimana mencari pimpinan Tuhan. Ya, dan kadang-kadang di situ kita baca diperbandingkan dengan orang yang tidak berpengalaman atau orang misalnya gombal gitu ya, bodoh. Karena sering jatuh pada kesalahan yang sama. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka mengikuti apa yang keinginan mereka sendiri, padahal itu salah, tetap aja dilakukan, sehingga mereka berkali-kali jatuh pada kesalahan yang sama. Maka mereka disebut orang gombal, ya, tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Maka itu saudara, kita sangat membutuhkan pimpinan Tuhan. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah manusia pertama diciptakan Tuhan dari debu tanah, rapuh. Sama juga kita sekarang dari kulit, daging, tulang, ya. Secara jasmani kita juga rapuh. Kita nggak bakal menang melawan misal kita memukul tembok, pasti tangan kita yang sakit. Tembok kan masih tetap bagus, ya. Itu jasmani aja. Begitu juga dalam
kerohanian kita. Manusia adalah makhluk yang rapuh. Manusia itu suka berubah. Manusia itu gampang tergoncang. Ketika orang muda mau mulai menapaki hidupnya ya, orang sering mengatakan orang muda ini belum punya pengalaman. Saudara juga, orang tua pun bukanlah orang berpengalaman, ya. Orang muda kan memang belum punya pengalaman di depannya yang telah dilewati orang tua. Demikian juga orang tua. Orang tua juga belum melewati masa di depannya. Jadi kita semua ini orang yang tidak punya pengalaman, ya, ketika melewati masa di depan kita. Nah, itu sebabnya manusia itu terus mencari-cari, terus bertanya-tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kita menilai hidup ini berdasarkan standar, ya, sepatutnya begini, selayaknya demikian, ya. Tapi hal ini tidak dapat disamakan dengan Tuhan, ya, karena pimpinan Tuhan itu sangat berbeda, unik, ya, out of mind, beyond understanding. Pikiran manusia, otak manusia paling seberapa sih? Kemampuan, kekuatan manusia juga, apalagi kalau sudah berumur kan, berapa kekuatan? Maka itu kita butuh pimpinan Tuhan, karena manusia itu manusia yang mudah rapuh, gampang berubah, mudah tergoncang ketika mereka mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakan dalam hidup mereka, ya. Lalu yang kedua, kita perlu pimpinan Tuhan karena natur manusia, sifat manusia itu adalah gampang jatuh dalam dosa. Mungkin kita tergoda, mungkin kita ditipu oleh iblis sehingga kita jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 7, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu dan maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi Amsal mengingatkan kita, ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, ya percaya dengan hati, dengan mulut, dengan pikiran kita, dengan tindakan kita. Jangan kita bersandar pada pengertian kepintaran kita. Akuilah Dia, berarti kita menjadi surat terbuka dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang akan lihat bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Sepintar-pintarnya orang, ya, masih ada orang yang lebih pintar. Jadi jangan menganggap dirimu paling bijak. Karena kalau engkau bisa mengatakan saya orang pintar, maka akan menimbulkan kesombongan. Tuhan gak suka orang sombong. Takutlah akan Tuhan. Berarti kita harus menjalani perintah firman Tuhan, ya, jauhilah kejahatan. Jadi karena kita manusia yang gampang jatuh berdosa, ya lakukan ini agar kita gak bisa jatuh dalam dosa. Karena kita lihat bahwa manusia cenderung lari dari Tuhan ketika ditimpa masalah, bukan mendekat pada Tuhan, tapi malah menjauh dari Tuhan. Itu yang
banyak ya orang Kristen lakukan ini. Bahkan mungkin ketika kehendak Tuhan itu dalam hidup saudara itu bertolak belakang apa yang saudara inginkan, dan saudara menganggap itu suatu ancaman dari Tuhan, bahkan itu halangan Tuhan, kenapa begini sih, saya nggak mau begini. Dan saudara nyalahin Tuhan, menganggap bahwa apa yang Tuhan kehendaki merupakan halangan atau ancaman, sehingga yaitu manusia seperti saya bilang lari, tidak percaya. Padahal Tuhan mungkin memberikan saudara masalah agar Tuhan mau membentuk saudara. Hal ini juga kena pada tempat-tempat tebusan kita semua. Entah saudara ikut Tuhan Yesus berapa tahun, tapi saudara pasti tergoda oleh dosa, sehingga saudara akan jatuh dalam dosa. Banyak orang percaya jatuh bangun dalam kesalahan yang sama, ya karena kita manusia masih mempunyai kebiasaan atau habit yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi saudara mungkin menghibur diri gini, mungkin saudara pernah dengar, roh memang penurut tapi daging lemah. Nah itu saudara, maklumlah, roh memang penurut tapi daging masih lemah. Itu alasan saudara. Tapi itu bukan alasan untuk saudara jatuh bangun di dalam dosa. Roh memang penurut, tapi saudara harus mempunyai dinamika kekuatan iman yang teguh. Kalau saudara merasa jasmani saudara lemah, doa pada Tuhan agar Tuhan kuatkan. Lalu selanjutnya, kenapa kita perlu pimpinan Tuhan? Karena dosa dan kuasa dosa itu dapat menarik manusia agar bisa jauh dari Tuhan. Kejahatan terus menawarkan yang asik-asik, pengalaman yang menarik yang mungkin belum pernah saudara alami. Padahal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena dosa itu akan menjerumuskan saudara. Tapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, dan setelah katanya nasi sudah menjadi bubur, ya, manusia menyadari kesalahannya. Jadi hati-hati, dosa itu selalu muncul dan memberikan tawaran yang menarik, ya, bahkan lebih indah dari hal-hal yang bersifat rohani. Ya, kalau sifat rohani kan saudara harus berkorban, saudara harus melayani, itu kan sifat rohani. Tapi kalau mungkin tawaran dari iblis kan, wah, kamu lakukan ini kamu akan kaya. Nah, seperti itu. Dan ya itu, manusia suka seperti itu, suka yang enak. Nah saudara, marilah kita mau kembali dekat kepada Tuhan, kita berdoa agar Tuhan memimpin dalam hidup kita ini, ya. Pengalaman hidup ketika ada pimpinan Tuhan dalam hidup kita ini merupakan pengalaman iman yang sukar diukur standarnya. Jadi nggak ada standarnya ya. Kalau dalam industri ada ISO 2014, ISO internasional standar, itu ada standar. Misalnya besi keluaran pabrik ini ISO-nya demikian,
itu standarnya bagus. Tapi dalam kita mengikut Tuhan, ketika kita mengalami pimpinan Tuhan, ya, gak bisa diukur standarnya. Pimpinan Tuhan itu menggunakan sarana kebijaksanaan dari Tuhan. Dan pimpinan Tuhan ini dasarkan dari wahyu ilahi, ya, Tuhan berikan. Dan pimpinan Tuhan dapat dimengerti yang melalui nasihat seperti saya saat ini sedang menasihati saudara. Dan ketika saudara dinasihati, ya, ketika saudara mau bersungguh-sungguh berkumpul bersama, mau ikut apa yang Tuhan mau, dan mereka akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan lihat bahwa hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi pimpinan Tuhan itu ada kepercayaan. Saudara harus percaya. Ketika Tuhan mau, saudara harus begini, ya saudara percaya. Dan ketika Tuhan suruh demikian, ada komitmen, saudara harus ikuti. Sehingga ketika saudara percaya, ketika saudara berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan mau, itu akan membentuk karakter saudara. Karakter saudara akan dibaharui. Dan kita mau jujur, kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Apakah kita telah siap hati kita dibentuk oleh Tuhan? Tuhan akan menyatakan kehendaknya, dan Tuhan juga akan menuntut perubahan hidup. Jangan kata bilang, saya sudah ikut pimpinan Tuhan, tapi itunya gak ada perubahan. Padahal Tuhan, ketika saudara sudah dipimpin Tuhan dalam hidup ini, Tuhan menuntut perubahan hidup. Ada karakter yang dibaharui. Dalam Alkitab kita ingat bahwa Daud membutuhkan waktu 22 tahun untuk menjadi raja, untuk menggantikan Saul sejak Samuel mengurapi Saul menjadi raja Israel. Daud tunggu 20 tahun. Dan selama itu Daud dibentuk, karakternya dibangun. Proses. Dan ketika saudara mungkin dalam pimpinan Tuhan, Tuhan mau segini, saudara ikuti. Tuhan mau lakukan ini, saudara ikuti. Mungkin lama, membutuhkan proses. Tapi saudara harus sabar, ya. Tuhan akan membentuk saudara dengan baik. Dan saudara ingat juga ketika bangsa Israel membutuhkan waktu lama untuk masuk tanah Kanaan. Muter-muter dia, saudara, 40 tahun di padang gurun. Proses. Jadi biarlah ketika kita mau mengerti pimpinan Tuhan, ya, bukan dengan ukuran atau standar yang dunia berikan, ya, sepatu ke atas lainnya, tapi biarlah kita mengerti sesuai rencananya Tuhan. Kita tunggu aja waktunya Tuhan, caranya Tuhan, bagaimana caranya Tuhan, ya sudah ikuti. Kita nggak tahu berapa lama, ya Tuhan akan menggenapinya, tapi biar dalam masa penantian itu kita isi dengan pengalaman iman yang indah bersama Tuhan, ya. Jangan saudara capek, lelah menunggu,
lama banget saudara, apa Tuhan gak selesai-selesai gitu, sehingga saudara lari dari Tuhan. Tapi biarlah kita tunggu penantian ini, karena kita akan isi pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan, dan di situ akan ada banyak mutiara-mutiara iman yang muncul yang sangat berharga ya, dalam kehidupan kita. Jadi dengan demikian iman seharusnya selalu ada dalam kehidupan kita ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan ya dengan iman. Setiap hal yang kita rencanakan kita lakukan dengan iman. Jadi sebuah kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangat ditentukan oleh seberapa besar iman kita. Misi hidup kita ini ya. Apakah penuh ketakutan, apakah penuh kebimbangan, yang mungkin situasi kondisi atau apapun yang ada Anda saudara hadapi, tapi ya kita harus jalani itu. Tapi bukan dengan ketakutan, dengan kebimbangan, tapi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Apapun yang saudara hadapi, ya, sesuai dengan dimana kita sudah baca bahwa orang hidup, orang benar akan hidup oleh iman. Bersikaplah positif ya. Lakukan hidup kita dengan tulus dalam mengasihi, tulus dalam melayani, tanpa ada pamrih, tanpa ada imbalan, tanpa ada yang mungkin biar bisa lihat orang rohani. Tapi saudara, kembali lagi semula, semuanya itu berasal dari iman. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan utama, sandang pangan, agar kita bisa hidup itu menurut standar manusia. Tapi kita sebagai orang-orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita ingin hidup berkualitas, yaitu mempunyai iman yang teguh. Jadi gak salah Rasul Paulus bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Sebaliknya orang yang tidak mengindahkan akan menjadi orang-orang yang tidak disenangi oleh Tuhan ya. Yohanes 2 ayat 38. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan. Mungkin saudara akan bertanya, dari mana sih iman itu bisa timbul? Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan. Itu pertama, yakin dulu dalam Injil, yakin dulu pada Tuhan Yesus. Ketika saudara percaya, karena Injil adalah kekuatan dari Tuhan yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi iman boleh timbul karena kita percaya pada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru pada firman Tuhan, Alkitab. Lalu yang kedua, selanjutnya iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan, bukan saja pendengaran, perenungan, dan kita melakukan kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, di mana letak kita? Di mana letak iman kita hari ini? Seperti apa iman yang ada dalam hidup kita pada hari ini? Jadi sudah mari pastikan bahwa iman yang kita terima dari Tuhan secara
cuma-cuma. Iman itu memimpin kita dalam sisi kehidupan kita. Karena orang benar itu hidup oleh iman. Amin. Kita angkat dari pujian. Kuatkanlah hatimu buat diri suara. Mari saudara, saya dalam bukti ini kita akan menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup.
Berkati kami untuk mempercayai jalan-jalan-Mu yang Kau perhadapkan untuk kami lalui, ya Tuhan. Tuhan setia, tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati kami semua yang sudah mendengar, dan iman kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun itu sulit bagi daging kami. Terima kasih karena kami mempercayai Engkau Tuhan. Kau pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami akan memberi dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Kita menaikkan pujian ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada Kamis 26 Mei 2022, ya. Jadi kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah naik ke surga dan momentumnya kita rayakan kembali pada Kamis, ya, Kamis ini 26 Mei 2022 dalam ibadah yang sama dibagi menjadi 2 sesi, ya, seperti ini, seperti ibadah raya minggu. Kemudian yang dipercayakan untuk melayani ada tertera nama-namanya di warta jemaat yang Bapak Ibu Saudara terima. Mari kita melayani dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian pengumuman-pengumuman lain, kegiatan ibadah dan info-info sekitar kegiatan di gereja Tuhan tempat ini ada juga semua di warta jemaat, ya. Jadi baca di sana. Jika tidak ada pengumuman lain, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah sesi pertama ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang ajaib, yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih.
dengan membawa kekuatan baru melalui kebenaran firman-Mu, terutama melalui pernyataan Tuhan di dalam setiap hidup kami masing-masing ya Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah berbagian dalam melayani pekerjaan Tuhan pada minggu ini. Tuhan juga hamba berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, apapun yang mereka sedang hadapi, Tuhan melawat dan memberikan jalan keluar serta menolong mereka sehingga mereka cakap menanggung segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Hamba juga berdoa bersepakat bersama seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini buat rencana operasi bagi Ibu Kiswanti pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Tuhan ada di sana. Tuhan memberkati tangan-tangan dokter. Tuhan memberkati semua fasilitas, alat-alat, obat-obatan rumah sakit. Dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pernyataan Tuhan yang hebat di sana. Berkati ibu ini, penuhi hatinya dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan Bukit Sion Tipar Cakung. Tangan-tangan yang berusaha Tuhan berkati. Terima kasih rumah tangga kami mohon pemulihan yang daripada Tuhan atas setiap keluarga kami Tuhan. Haleluya, berkati anak-anak kami sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih, hidup dan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berjalanlah di depan kami, pimpin kami ya Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih, kami mau akhiri pada sesi 1 ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menerima doa berkat melalui penumpangan tangan hamba. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.